Sekalipun publik masih terbelah, ya pro dan kontra di seputar ijazah Pak Jokowi, sekalipun Bareskrim telah menyampaikan konferensi pers terkait dengan SP2 Lidik, ya, yaitu status ya, kasus ijazah yang dinyatakan tidak adanya temuan-temuan yang berkaitan dengan tindak pidana. Sehingga itu menjadi satu titik henti di mana persoalan ijazah Pak Jokowi ini sudah tidak bisa lagi dibicarakan persoalan dalam dua pemikiran palsu atau asli. Yang jelas publik hari ini dapat memegang status ijazah Pak Jokowi asli. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan masa depan Mas Roy Suryo, Bang Risbon, dan Dr. Tipa yang oleh bukan partai politik, ya sekali lagi sikap bukan partai politik tetap sama, ya mendorong Pak Jokowi untuk memaafkan teman-teman kita ini. Tentu hal ini tidak akan mudah untuk bisa diterima oleh banyak pihak, apalagi yang benar-benar memberikan dukungan kepada Pak Jokowi secara moral dan ikut sign quote ya berdebat hebat dengan berbagai macam jenis mereka-mereka yang pribadi yang berada pada barisan Mas Royo dan Bang Rismon dan yang lain-lain. Di titik ini bukan partai politik ya sama sekali tidak berpihak kepada siapa si A, si B, si C, tetapi berpihak pada kesemuanya, ya berpihak pada Pak Jokowi, berpihak pada Mas Roy Suryo, berpihak pada Polri, berpihak pada negara, berpihak pada masyarakat hukum dan yang lain-lain. Tentu dalam penekanan-penekanan yang berbeda. Kita akan bahas persoalan ini pelan-pelan di bukan partai politik. Baik teman-teman, sebelum kita mendiskusikan tentang sikap bukan partai politik, juga berkaitan dengan prediksi, ya, estimasi, tafsiran terkait dengan bagaimana sikap Pak Jokowi, sekalipun Pak Jokowi sudah jelas mengatakan bahwa beliau sedih, beliau kasihan, dan juga keterlaluan. Ini adalah kombinasi yang kalau diracik-racik sebenarnya kita masih melihat titik murni, titik kebersihan hati dari Pak Jokowi, titik kemanusiaan yang terdalam yang menurut saya pintu masuk untuk kita mendiskusikan soal sikap bukan partai politik yang mendorong proses Pak Jokowi ya memaafkan ya. Tapi tentu ada penekanan-penekanan yang kita akan diskusikan. Ada satu buku yang saya baca tentang state building, ya, bagaimana membangun negara, ditulis oleh Francis Fukuyama. Ini salah satu pemikir yang saya suka ya, karena bicara tentang tesis strong ya, strong state, weak state ya, negara kuat negara lemah, atau fail state negara gagal. Nah, di sini ada salah satu pemikiran yang menurut saya menarik ya, bagaimana negara ini perlu melakukan apa yang disebut dengan memiliki kemampuan untuk merencanakan ya kehidupan bernegara dan mengeksekusi ya berbagai macam kebijakan-kebijakan serta enforce law ya cleanly and transparently. Jadi bagaimana mengusahakan hukum ya mendorong hukum itu diterapkan diimplementasikan secara jernih, murni, ya, dan juga tentu dalam konteks transparansi bisa diakses oleh publik dan sebagainya, ya. Tapi kita tidak bicara buku ini lebih jauh ya, teman-teman. Baik, kita mau bicara kembali kepada sikap ini, karena kalau bicara tentang hasil SP2 Lidik ini, teman-teman kita melihat bahwa ini ada dalam ranah yang disebut dengan sebagai masyarakat hukum ya, saya bukan pakar hukum. Sebagai masyarakat hukum mengerti bahwa delik ini adalah delik aduan. Delik aduan artinya kuncinya ada pada Pak Jokowi ya, sebagai orang yang merasa korban ya dalam konteks persoalan tuduhan itu. Nah, sebagai orang yang sekarang sedang memegang kunci, itu kan kembali kepada pergulatan batin Pak Jokowi ya, dalam pertimbangan yang sangat kompleks, yang sangat tidak mudah, dilematis ya. Ya, dan tetapi ketika kita lihat bahasa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan, menurut saya ada satu kecenderungan Pak Jokowi ini ingin memaafkan ya, selalu ingin memaafkan. Kalau kita lihat track record beliau dalam beberapa diskusi-diskusi yang lain, ya memang sejak beliau menjabat sebagai presiden,
beliau sebenarnya punya power untuk menggunakan semua instrumen negara ya, untuk bisa mengejar orang-orang dan kemudian memberikan punishment ya, hukuman kepada mereka-mereka yang mencemarkan nama baik seorang presiden. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau ya. Artinya beliau menjaga jarak dengan instrumen negara, alat-alat kekuasaan dan tidak ingin bias, artinya penyalahgunaan ya, abuse of power, jadi penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang ditunjukkan. Ketika beliau sudah selesai menjabat dan menjadi bagian dari masyarakat yang egaliter, masyarakat yang sama, sipil biasa, maka kemudian muncul persoalan ini kembali dan beliau merespon. Jadi bukan bereaksi ya, tapi bukan reaktif, tapi merespon, responsif terkait dengan persoalan tuduhan-tuduhan itu, sehingga pada puncak di mana Pak Jokowi menimbang bahwa ini harus dilakukan pelaporan ya. Harus dilakukan pelaporan itu bukan hanya persoalan diri beliau dan keluarga, tetapi menimbang aspek-aspek positif dalam konteks pelaporan itu yang sudah tentu ada kontemplasi yang sangat dalam dan ada perenungan bersama dengan banyak sekali konsultan-konsultan yang tentu beliau sudah tanyakan dengan baik sehingga untung ruginya, positif negatifnya itu sudah ditimbang. Tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang persoalan delik aduan, ini kan bukan delik umum ya, delik umum. Karena delik utama, delik aduan itu bergantung pada sepenuhnya kepada pihak ya, atau pribadi yang merasa dicemarkan nama baiknya, ya, merasa dirugikan dan sebagainya. Sekali lagi, apapun yang diambil Pak Jokowi tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan bangunan ya. Kalau kita bicara dari buku Francis Fukuyama, state building ya, membangun sebuah negara. Ya. Bagaimanapun juga sebagai seorang yang pernah berada pada posisi sebagai orang nomor satu di Republik ini, beliau adalah seorang negarawan. Nah, negarawan itu never ending person, jadi pribadi yang tidak pernah berakhir. Ya. Pasti secara tidak langsung, ya, langsung atau tidak langsung, di depan layar atau di belakang layar, selalu punya kerinduan untuk bagaimana strengthen our country, strengthen our state, ya, bagaimana memperkuat negara kita ini. Ya, salah satunya adalah memberikan maaf, ya, memberi maaf kepada Bang Rismon, Mas Roy Suryo dan sebagainya, karena kita tidak bisa kemudian melihat itu hanya sebatas apa yang dilakukan oleh beliau. Tetapi kita mencoba untuk mengkalkulasinya. Nanti teman-teman, sobat-sobat sekalian, silakan saja ya. Kita berargumentasi bebas ya. Yang penting bukan persoalan ini adalah ternak Mulyono lah, apa ini pendukung Rismon lah dan sebagainya. Bukan itu ya. Ruang publik bukan partai politik ini belajar untuk kita bersama-sama ada dalam sebuah ruang bersama walaupun dengan perdebatan pro dan kontra, tetapi mengedepankan aspek yang kita sebut dengan aspek argumentasi, rasionalitas, logika, yang tidak menyerang personalitas dengan bahasa-bahasa yang kasar seperti itu. Yang pada akhirnya merugikan diri sendiri karena orang yang menggunakan bahasa-bahasa yang kasar itu tidak akan membuat dirinya berkembang kemanapun. Ya justru tertarik ke bawah. Tetapi sekalipun dia tidak setuju kepada pihak-pihak tertentu, tapi mampu menggunakan bahasa-bahasa yang rasional, elegan, sangat respect terhadap kemanusiaan, orang itu potensial akan menjadi orang yang meninggi dalam konteks pengembangan intelektual. Nah, kembali dengan persoalan ini tadi, jadi saya merasa kalkulasi politiknya Pak Jokowi akan menang banyak kalau beliau memberikan pengampunan tentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya, bisa saja proses ini kemudian sudah selesai di tingkat penyelidikan ya untuk menerbitkan SP 2 lidik, tetapi kemudian itu akan berganti berlanjut kepada masuk ke wilayah persidangan karena yang diproses oleh kepolisian itu adalah bicara tentang aduan tentang pencemaran nama baik, bukan persoalan jawaban terkait dengan status ijazah itu palsu atau asli ya. Maksud saya status ijazah Pak Jokowi selesai, tapi ada problem hukum, problem pidana di situ yang kemudian membawa Pak Jokowi mengambil posisi melakukan pengaduan sehingga kerangka pikirnya adalah kerangka pikir delik aduan. Nah, ini yang kemudian belum selesai. Nah, di awal tadi saya katakan, Pak Jokowi lah adalah seorang pemegang kunci itu ya. Kunci bagi kehidupan keluarganya, kunci bagi sistem hukum kita. Ya, karena kalau dalam konteks bicara tentang itu, kita kemarin sudah bicara soal restoratif justice ya, bagaimana ada bicara tentang perdamaian bersama,
membicarakan pada tingkat di mana semua win-win solution, tidak ada yang dehuman, maksud saya tidak ada yang kemanusiaannya direndahkan dan sebagainya. Minta maaf, mohon ampun, mohon maaf ya. Itu sesuatu yang merupakan nilai-nilai hukum juga ya. Jadi hukum itu tidak melulu dalam perspektif menghukum, menghancurkan hidup orang lain ya. Hukum itu dalam rangka untuk membuat manusia itu berkemanusiaan lagi ya. Makanya ada lembaga permasyarakatan bukan penjara. Jadi kita menyebutnya lembaga pembinaan kembali dan sebagainya ya. Ada pepatah timur mengatakan kalau batang pohon itu masih ada airnya jangan ditebang ya. Tapi saya mengerti kalau publik ingin ya, masuk ke dalam satu ranah hukum untuk menang dan kalah dalam pengertian harus ada yang bertanggung jawab dalam rangka pembelajaran hukum. Tapi di tingkat ini saya rasa ya pembelajaran hukumnya sudah ada sebenarnya ya. Ketika publik mengetahui status hukum ijazah Pak Jokowi, publik kemudian sudah memberikan hukuman sanksi sosial kepada pihak-pihak yang mungkin melakukan pendekatan-pendekatan keilmuan yang kemarin saya katakan bukan ilmu pengetahuan tapi ilmu penghinaan. Nah, ini yang keliru ya, ada asimetris, ada sesuatu yang tidak sebangun dengan apa yang mau ditujukan melalui bahasa pengetahuan. Jadi di titik ini teman-teman saya tidak mendukung salah satu, tapi saya mendukung semua, mendukung tujuan bernegara NKRI untuk membangun masyarakat yang berkerukunan, masyarakat yang saling memaafkan, masyarakat yang belajar dari pengalaman-pengalaman yang seperti yang kita saksikan selama ini. Jadi, tapi sekali lagi itu kembali kepada Pak Jokowi ya. Masyarakat yang mendukung Pak Jokowi untuk melanjutkan juga tidak keliru. Ya, masyarakat yang ingin meminta Pak Jokowi memberikan maaf juga tidak keliru ya. Tetapi bukan partai politik memberikan titik tekan, penekanan bahwa proses restoratif justice itu betul-betul harus diramu sedemikian rupa sehingga ada aspek pembelajaran ya, aspek penyesalan dan sebagainya, dan pelibatan tokoh-tokoh besar untuk melakukan mediasi seperti ini. Karena kita sedang berada pada ancaman yang sesungguhnya dalam konteks kehidupan global. Dan ini yang kita mau perkuat. Karena kalau masyarakatnya terbelah, terpecah, ya apapun, ini persoalannya kita akan juga menjadi negara yang weak ya, fail, negara yang lemah, negara yang gagal nantinya. Karena sekali lagi dunia sedang berkontraksi ke arah yang sulit untuk kita kendalikan, bukan partai politik.